mursyid tarekat Naqsabandiyah yang rajin berzikir dan berselawat. Apa maknanya? Allah mau kasih tahu ke kita di tahun 2025 ini ada orang Riau yang tidak dimakan cacing tanah padahal dia bukan nabi. Kalau ulama saja tidak dimakan cacing tanah, apalagi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kalau ada orang yang nggak percaya, aku nggak percaya, campakkan dia ke foto 13 foto kampak. Setuju? Setuju pula gitu. Sekarang saya jawab beberapa pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita datang sholat Jumat sedang berkumandang azan kedua, apa yang harus kita lakukan? Datang ke masjid, azan kedua sedang berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tegak berdiri tunggu azannya selesai. Kenapa azan ditunggu selesai? Karena kata Nabi, siapa yang menjawab azan seperti ucapan muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dijawab la haula wala quwwata illa billah, tutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa shalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah wasyarafa wa darajatal 'aliyah rafi'ah wa ba'athullah maqama mahmudan lil du'ata innaka la tughliqul mi'ad. Siapa yang menjawab azan ditutup dengan doa wasilah, wajibat lahu syafaati yaumal qiyamah, wajib dia dapat syafaatku hari kiamat. Itulah alasan menunggu azan selesai. Tapi nunggu azan itu dengar. Sekarang banyak juga orang menunggu azan malah chatting. Tunggu azan sampai selesai. Lalu khotibnya khutbah. Alhamdulillah. Apa yang kita lakukan? Sholat sunat qobliyah Jumat menurut mazhab Syafi'i. Hambali nggak ada qobliyah Jumat, tapi mazhab Syafi'i qobliyah Jumat. Usolli sunnatal Jum'ah rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Sadar diri, tahu diuntung, sudah terlambat, jangan di tengah-tengah khotib itu. Pergilah ke pinggir-pinggir. Ini udah terlambat di depan khotib pula. Allahu Akbar. Tertulis pula di bajunya di belakang. Emang masalah buat Allah. Nantang namanya. Ayatnya pendek aja. Ini udah tahu terlambat, di depan ayat panjang pula. Yasin wal Qur'anil Hakim. Selesai khotib, belum juga selesai dia qobliyah. Ustaz, seperti yang diketahui zakat sapi 30 ekor nisabnya. Siapa yang punya kambing 40, kalau kambing 40 ekor, kalau onta 5 ekor, kalau sapi 30 ekor baru dikeluarkan zakat. Sementara nisab emas 83, nisab emas 85 gram, nisab emas 85 gram. Kalau harga emas 1 gram 1 juta, sekarang sudah naik. Kali 83 juta. Sementara ketika kita mempunyai 15 ekor sapi, kali 8 juta, rata-rata 120 juta. Apakah kita wajib mengeluarkan zakat? Yang sapi tidak diuangkan. Yang sapi tetap sapi, tidak dirubah jadi uang. Nunggu sampai 30 ekor baru tetap kambing, tidak diuangkan. Nunggu sampai 40 ekor baru keluarkan 1 kambing. Jadi yang dihitung hanya duit saja. Maka dihitunglah duit yang berada di tabungan, duit semua total. Kalau duitnya mencapai nisab 85 gram, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ini kalau dilihat dari senyum dan wajahnya yang cerah, masyarakat Beringin Lestari ini tabungannya minimal masing-masing satu orang 100 juta. Dari bunyi aminnya macam nggak yakin. Amin. Kalau 100 juta, zakatnya 2,5%. Berapakah zakat dari 2,5% dari 100 juta? 2,5 juta. Jadi keluarkan selama 1 tahun 2,5 juta. 2,5 juta, 2.500.000 kalau 100 juta. Kalau 100, kalau 1 miliar 25 juta.
dalam 1 tahun. 1 haul itu 1 tahun. Nanti tahun depan keluarkan lagi. Tahun depan keluarkan lagi. Tahun depan keluarkan lagi. Oh, kalau keluar terus habis lah Pak Ustaz. Enggak habis insya Allah. Mudah-mudahan hartanya bertambah, berlimpah, terus berkembang insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, bagaimana cara menghitung zakat kepala sawit? Kepala ditulisnya. Cara menghitung kelapa sawit zakatnya Basnas terbagi 2. Yang satu dikiaskannya kepada makanan pokok, yaitu padi 520 kg. Jadi kalau 520 kg beras bersih kali berapa sekilo, dihitungnya seharga sawit, maka dikeluarkannya 5%. Kenapa tidak 10%? Karena kalau tak ada hujan 10%. Tapi kalau pakai irigasi 5%. Sawit termasuk yang pakai irigasi. Karena ada biaya pupuk, upah egrek, upah meruning, upah membersihkan brondol, upah membersihkan piringan. Maka dianggap dia seperti tanaman padi yang pakai irigasi. Maka dikeluarkan 5%. Itu bagi yang menghitungnya kepada makanan pokok. Tapi ada cara yang kedua, sawit digolongkannya kepada perniagaan, sama seperti orang yang berniaga. Maka kalau ke perniagaan, nisabnya 85 gram emas dan yang dikeluarkan adalah 2,5%. Itu fatwa dari Badan Amil Zakat Nasional. Silakan pilih yang mana. Nanti kalau ada yang mengeluarkan 5%, nisabnya nisab beras 520 kilo, oh berarti dia pakai pendapat A. Nanti kalau ada yang nisabnya 85 gram, dikeluarkannya dengan 2,5%, berarti dia pakai cara B. Ustaz condongnya kemana? Saya lebih condong kepada pendapat yang kedua, dikiaskan kepada niaga 2,5% dalam 1 tahun. Itu saya lebih memilih itu. Kenapa tidak ikut hadis Nabi? Karena zaman Nabi nggak ada pohon sawit. Jadi kalau pakai definisi, kalau nggak ada zaman Nabi berarti bid'ah. Sawit ini bid'ah. Karena nggak ada zaman Nabi. Ustaz, dari mana kita mulai membaca doa masuk masjid? Apakah dari mulai teras masjid atau pintu masjid? Apakah dari pintu gerbang? Atau masuk teras, atau masuk pintu. Dari mulai pintu yang biasa dipakai untuk sholat. Itu pintu kaca itu, buka, masuk, langkahkan kaki kanan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu dari mulai pintu kaca. Kenapa di situ mulai masuk? Karena definisi masjid adalah tempat yang biasa dipakai normal waktu sholat. Itu dalam. Itu makanya masjid-masjid kita semuanya pakai emperan. Ini masjid ini pakai emperan. Apa guna emperan? Emperan ini gunanya perempuan yang halangan, maaf sedang haid, dia tidak boleh masuk masjid. Nanti kalau ada pengajian, wirid yasin, tabligh akbar, dia duduknya di emperan. Tapi mohon maaf, bukan berarti yang di emperan ini sedang halangan semua. Mohon maaf, jangan tersinggung. Itu makanya arsitek mesti ngaji. Jangan dibuat masjid nggak ada emperan. Nanti orang mau pengajian gimana? Masuk dia ke dalam. Mazhab Syafi'i tak boleh perempuan halangan masuk masjid. Kalau gitu nggak usah pengajian. Dia mesti ikut pengajian. Jadi solusinya mana? Emperan. Maka waktu masuk emperan belum baca doa. Baca doanya ketika masuk pintu. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nanti waktu keluar kaki kiri, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Bagaimana hukumnya suami melarang istri bersilaturahim dengan kedua orang tuanya? Ini suami Fir'aun yang mengandung istrimu 9 bulan 10 hari mertuamu, yang melahirkannya meregang nyawa mertuamu,
yang menyekolahkannya TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S4, S5, S6, mertuamu. Yang tak jadi berganti baju hari raya demi untuk masa depannya, mertuamu. Setelah dia umur 25 tahun baru dinikahkannya dengan engkau. Itu pun hanya dengan sebentuk cincin emas 1 gram. Tak nampak saking kecilnya. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Barang jadi yang sudah kau terima. Tiba-tiba setelah jadi istrimu, dia datang mau silaturahim ke emaknya pun tak kau kasih. Kau manusia atau sapi kurban? Kalau ayahmu sayang denganmu, memang ayahmu. Kalau emakmu sayang denganmu, memang emakmu. Emakmu yang mengandungmu. Tapi ada emak orang lain yang mengasihi anak gadisnya ke kamu. Itulah dia bapak dan ibu mertuamu. Dia lebih hebat dari orang tua kandungmu. Karena orang tua kandungmu memang dia yang melahirkan dan membesarkanmu. Tapi ada orang lain, entah siapa, memberikan anak gadisnya kepadamu. Itulah mertuamu. Maka jangan bedakan antara mertua. Jangan bedakan antara mertua dengan orang tua. Karena mertua lebih sayang ke kita daripada orang tua kita. Mertua kita memberikan anaknya yang sudah jadi ke kita. Maka jangan putuskan silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Pertanyaan terakhir. Seperti yang diketahui, bumi itu mengelilingi matahari. Oh, ini pertanyaan astronomi. Ini matahari di tengah. Matahari di tengah. Matahari itu nggak kemana-mana, dia di situ aja. Yang pergi kemana-mana itu mata kaki. Ini matahari di tengah. Lalu bumi dikeliling mengelilingi matahari. Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars mengelilingi matahari. Terus, kenapa dalam penentuan waktu sholat seperti matahari yang berkeliling? Contohnya, waktu zuhur tergelincirnya matahari, maghrib terbenamnya matahari. Matahari, mohon penjelasannya Pak Ustaz. Cemana lah menjelaskan ini ya? Ini matahari di tengah, lalu kemudian bumi ini berkeliling. Karena bumi ini berkeliling, maka dia mendapatkan cahayanya juga tidak merata. Waktu aku ajarkan astronomi dulu di Beringin Lestari. Ini matahari kan? Ini matahari. Matahari itu nggak bergerak. Dia berputar di tempatnya aja. Dia bergerak kencang tapi dia tak berkeliling. Dia di tempatnya aja. Ayatnya mana? Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari itu bergerak kencang di tempatnya. Dia tidak berputar begini enggak. Dia di tempatnya itu aja. Beda sama bumi. Bumi berkeliling. Ini bumi. Ketika bumi di sini, kan yang terang di sini, yang di sini gelap kan? Ini malam. Malam. Nanti dia berputar. Berputar dia sampai berputar. Yang ini jadi siang. Paham kan? Kalau nggak paham, lemparkan ini. Udah. Jadi bumi ini berputar begini dia, berputar. Nanti yang dia kena matahari itu jadi siang. Yang tak kena matahari jadi malam. Maka semuanya mengikut matahari. Subuh. Kapan subuh? Subuh adalah ketika terbit fajar, bukan terbit matahari. Terbit matahari habis waktu subuh. Terbit fajar. Terbit fajar dua. Fajar sodik sama fajar kazib. Fajar sodik belum, fajar kazib belum. Fajar sodik baru masuk waktu subuh. Terbit matahari habis waktu subuh. Sekarang terbit matahari di Pekanbaru jam 6:07. Jam 6:07 terbit matahari habis waktu subuh. Di Beringin Lestari nggak tahu saya. Tanya Pak Kades. Zuhur kapan? Zuhur waktu tergelincir matahari. Tegak kita di sini. Kalau bayang-bayang kita belum ada zuhur. Tapi waktu tergelincir dia dari kepala kita, bergeser ada bayang-bayang, berarti sudah masuk waktu zuhur. Asar kapan?
ketika bayang-bayang kita sepanjang badan kita. Nih, bayang-bayang nih sepanjang ini lewat sedikit, itu masuk waktu asar. Maghrib kapan? Maghrib ketika matahari tenggelam nampak merah di ufuk barat. Ini kiblat sudah nampak merah, itu masuk waktu maghrib. Isya kapan? Habis merah itu nggak ada lagi. Naik ke atas menara, tengok merah sudah tak ada lagi. Itu berarti sudah masuk waktu isya. Semuanya berdasarkan matahari. Itulah kaji kita malam ini. Dari mulai zakat 30 ekor sapi sampai matahari dikelilingi bumi. Memang sepanjang saya pengajian beringin lestari ini yang paling hebat pertanyaannya. Di akhir majelis, mudah-mudahan silaturahim kita tersambung. Allah berkahi hidup kita. Kita termasuk umat yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad dapat syafaat. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dhanban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis maulid Nabi ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Wala aziban illa zawajatah. Yang belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala rahiban illa anjabtah. Yang belum ada keturunan, berikan anak keturunan soleh dan solihah, penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Wala mumtahinan illa najatah. Yang ujian luluskan dengan nilai yang terbaik. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati lak tarida wala nafiya salahina qadaita aw yasaltaha. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dengan Engkau ridha, maka tunaikanlah ya Allah. Allahumma ja'alna min muqimis shalah wa min dzurriyyatina. Jadikan kami, anak cucu kami, orang-orang yang teguh melaksanakan sholat berjamaah sampai hari kiamat ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah desa Beringin Lestari ini negeri yang aman dan damai. Allahumma dafa'ana al-ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal riba wal zina. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Jaga kebersihan masjid kita, sampah-sampahnya putih, tunjukkan Islam bersih rahmatan lil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Somad atas ceramahnya. Pak Ganes, kami langsung kita sampaikan menjadi penang bagi kita semua yang mendengarkan. Semoga Ustaz diberkahi Allah dan sampai benar-benar selamat datang. Saya menjadi semua sebelum kita ditutup acara, saya sebagai pimpinan acara mohon maaf jika ada kekurangan dalam menunggu acara. Sebelum